Perkara paling mendasar dan terpenting di dalam diri adalah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan sebagai syarat utama diterimanya amal ibadah. Ikhlas adalah termasuk amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian secara mendalam dan dilakukan secara terus-menerus. Demikian disampaikan Ustadz Arif Usman Anugraha LC, wayah jeda tarawih malam ke-6 Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Simpang Gusti, Kayu Tangi, Banjarmasin Utara, malam Kamis 5 Maret 2025. Perkara paling mendasar dan terpenting di dalam diri adalah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan sebagai syarat utama diterimanya amal ibadah. Ikhlas adalah termasuk amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian secara mendalam dan dilakukan secara terus-menerus di setiap hendak melakukan amal ibadah agar amalan kita menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terkadang di zaman yang serba modern ini, kita tanpa sadar atau disadari, setiap melakukan ibadah diposting melalui sosial media. Tujuannya pun menjadi bermacam-macam tergantung dari niat. Ada yang sengaja memamerkan, namun ada pula yang bertujuan untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Demikian disampaikan Ustadz Arif Usman Anugraha LC, wayah jeda malam tarawih ke-6 Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Simpang Gusti, Kayu Tangi, Banjarmasin Utara, malam Kamis 5 Maret 2025. Zaman dahulu saja yang tentunya tidak ada teknologi sebagaimana saat ini, sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, "Ma'allajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati annahu tataqallabu 'alayya." Tidak ada perkara yang lebih sulit untuk aku obati dibandingkan niatku, karena niat seringkali berubah-ubah. Yang terkadang ikhlas kemudian begitu cepat, hanya membutuhkan beberapa menit atau bahkan detik berubah menjadi tidak ikhlas. Inilah fenomena yang seringkali kita dapati dalam kehidupan kita. Sulit untuk ikhlas, terlebih lagi di zaman ini, di zaman sekarang dengan berbagai macam teknologi yang ada. Kemudian juga terjadinya perubahan minat, tingkatan gengsi, yang pada akhirnya masing-masing di antara kita pun menunjukkan apa yang telah kita kerjakan. Ini menampakkan apa yang telah kita lakukan. Allah Ta'ala mungkin di antara sebab ini terjadi adalah yang pertama, adanya godaan untuk ria, beramal agar dilihat juga mendapatkan pujian, atau beramal karena ingin didengar, kita disebut dengan sum'ah. Sehingga terkadang seorang mampu menampakkan khusyukannya pada saat dia sholat di tengah orang banyak, mampu menampakkan kefasihan baca Al-Qurannya pada saat dia membaca di tengah orang banyak. Atau mungkin di antara sebab yang kedua adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan pada saat amal yang tidak diketahui. Dia akan ceritakan kepada siapapun juga, akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan Ustadz Arif Usman Anugraha memadahkan, berbuat ikhlaslah dalam setiap melakukan ibadah agar seberatan aktivitas kita sehari-hari kada menemui kesia-siaan, yaitu jauh dari berkah Allah atau rahmatnya. Karena pengaruh ikhlas terhadap amalan sangatlah besar. Amal yang kecil wan sedikit jika dilakukan dengan ikhlas dapat memperoleh pahala yang besar. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah amal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadikan dia sebagai amalan yang hanya mengharapkan ridhamu, mengharapkan rahmatmu, dan mengharapkan perjumpaan denganmu di surga. Dan janganlah engkau menjadikan dia sebagai amalan yang di dalamnya terdapat ruang dari pujian serta sanjungan orang. Dan seringkali itulah yang memalingkan kita dari niat tulus. Doa seperti ini atau yang semisalnya bisa kita selain kita panjatkan terus dan segala doa kita. Karena amal diterima itulah hajat kita, sebesar dan sebanyak apapun kita beribadah. Namun ketika amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu syaratnya adalah ikhlas, maka akan sia-sia. Ustadz Arif Usman Anugraha meminta jamaah untuk senantiasa berusaha untuk ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.